Halo Sabila, selamat datang. Selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan Smarter with Lavender. Hari ini kita mau bahas um, spill tentang IELTS nih. Iya, aku baru gabung Kak. Oke, kita juga baru mulai. Aku ada pertanyaan nih. IELTS itu singkatan dari apa? International English Language Test System. Oke, good job. Betul sekali. Jadi IELTS ini adalah salah satu dari beberapa tes bahasa Inggris internasional yang digunakan untuk berbagai keperluan dan saat ini cukup populer ya. Nah, um, ada yang udah pernah ikut tes IELTS sebelumnya? Hai Sel, ya Just Love Taker. Ini fansnya ini ya, uh, girl group apa tuh yang dari JYP? K-pop ya, Yeji's Lover Taker. Itzy, oh iya betul. Ini fansnya Itzy ya. Jamur Andai. Oke. Ya, oke kita lanjut. Jadi IELTS ini tadi kan untuk beberapa keperluan ya. Beberapa diantaranya untuk kita apply scholarship, untuk apply di universitas yang ada di luar negeri, kemudian untuk bekerja, kemudian um, untuk pindah ke negara lain itu juga bisa. Nah, jadi uh, kita tentukan mana yang kita perlukan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, IELTS itu hmm, ada berapa komponennya? Apa saja yang dites dalam IELTS? Hai Sasuke. Hai Harry. Muhammad Mukhtar. Ayu Landari. Halo. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aspek apa saja yang ada di dalam IELTS? Apa aja yang dites di dalamnya? Oke, speaking, reading, benar. Apa lagi? Ya, ada 4. Apa lagi? Speaking, reading, speaking, reading, writing. Oke, great job. Listening. Oke, benar semuanya. Ada speaking, reading, writing, dan listening. Mungkin urutannya listening dulu ya, listening, reading, writing, dan speaking. Oke, selanjutnya, hmm, sistem penilaiannya, scoringnya seperti apa? Ada yang tahu? Tidak, average band. Ya, betul. 4 sampai 10.
dan skornya 0 sampai dengan 9. Jadi kalau ada teman-temannya yang bilang, aku tuh pengen nilainya minimal 7, pengen nilainya di angka 9 gitu. Itu adalah rata-rata dari nilai listening, reading, writing, dan speaking. Oke, nice. Oke, lanjut. Selain IELTS, kan ada TOEFL juga ya. Nah, teman-teman tahu nggak bedanya IELTS sama TOEFL itu apa? What is the differences between TOEFL and IELTS? Oh, belum tahu ya. Yang lain gimana? IELTS untuk Eropa. Oke, beda hurufnya ya, bener juga sih. IELTS lebih ke British. Oke, tujuan penggunaan. TOEFL American. Oke, bener juga. Ada lagi. IELTS lebih ke British nggak sih? Ya. Jadi kalau untuk perbedaannya itu sebenarnya ada beberapa ya. Teman-teman benar tadi ada yang aksen. Untuk aksen bahasa Inggrisnya, untuk IELTS itu lebih variatif. Negara-negara di United Kingdom, ya, terus ada New Zealand, Australia, ada Kanada juga. Mostly dari keempat ini. Nah, kalau untuk TOEFL itu mostly American English. Oke, bener nih. Oke, ini aksennya ya. Kemudian, apa lagi perbedaannya? Selain aksennya, speaking testnya bagaimana? Ada bedanya nggak antara IELTS dengan TOEFL? Aksen bener, Kak. Kalau sekolah-sekolah Indo lebih ke UK atau American, Kak? Tergantung. Kalau biasanya sih, ini kalau pengalaman saya pribadi biasanya masih American English. Itu ya. Tapi kalau zaman sekarang kita bisa pilih mau bahasa Inggrisnya pakai belajar aksen yang mana, mau belajar lebih ke IELTS atau TOEFL, karena harus sesuai dengan kebutuhan kamu. Misalnya kamu mau daftar beasiswa ke England gitu misalnya, itu berarti kamu ambil tesnya IELTS. Kamu mau kuliah di Australia, itu juga ambilnya IELTS. Nah, kalau kamu mau kuliahnya di California, itu bisa pakai TOEFL gitu. Nah, kebetulan di Bimbel Lavender tuh ada kursus untuk IELTS. Nanti bisa teman-teman bisa lihat-lihat dan tengok-tengok ke channel kami, ke Instagram kami juga. Nah, nanti sana akan ada informasi tentang bagaimana mengikuti kursus IELTS gitu. Kalau Asia itu biasanya TOEFL atau IELTS, Kak? Oh, kalau sekarang sih sepertinya sudah dua-duanya ya. Ada orang yang belajar TOEFL juga, IELTS juga gitu. Kalau IELTS lebih langsung bertatap muka, kalau TOEFL rekaman. Iya, betul sekali. Jadi kalau IELTS itu kita speaking testnya itu face to face dengan examiner. Tapi kalau TOEFL itu suaranya direkam dulu pakai mikrofon, setelah itu baru dinilai. Good job.
Oke. Ada yang sudah pernah eh, belajar IELTS sebelumnya? Mungkin belajar di rumah, sudah beli bukunya, sudah sempat lihat-lihat. Kalau Asia biasanya TOEFL. Oh, ini tadi udah ya. Oke. Kak Gus. Oh, belum, Kak. Oke. Jadi tadi kita sudah bahas aksen ya. Aksennya ternyata berbeda. Kemudian speaking testnya juga berbeda. Bagaimana dengan keperluannya? Oh, tadi sudah juga ya. Oke, karena hari ini saya mau bahas sedikit-sedikit tentang bagian yang speakingnya. Jadi saya mau jelasin sedikit nih. TOEFL pernah lihat buku guru sekilas? Oh iya. Gimana menurut kamu soal-soalnya? Lebih akademis kah atau lebih terasa uh, seperti hal-hal sehari-hari kah? Untuk tes beda nggak biayanya? Kalau untuk tes TOEFL dan IELTS, terakhir saya update itu berapa ya? Kayak mirip-mirip deh ya, mirip-mirip, beda sekian ratus ribu aja. Menurut aku soalnya ngejebak gitu sih, pakai logika kadang. Iya betul. Jadi selain kita harus berlogika, kita juga perlu menyiapkan strategi yang tepat, terutama juga formatnya, karena ketika terutama untuk writing dan speaking itu nanti variasi dari kata yang kita gunakan, kemudian grammar yang kita gunakan itu akan dinilai. Gitu. Ada yang pernah ikut tryout-nya atau mock-up testnya? Hai Kak Gus. Kenapa ya Kak banyak skor writing pada kecil gitu? Salah satu diantaranya adalah bisa jadi ya, kan saya nggak lihat nih contohnya punya teman kamu ya, bisa jadi itu ada pengulangan kata yang sama gitu. Jadi misalnya apa ya, kita suka kata refresh, kita suka kata refreshing. Nah, dari 5 kalimat itu kata refreshing itu tuh diulang-ulang terus, bisa jadi. Kemudian ketika kita mendeskripsikan si grafik atau si chartnya ini, kita uh, apa ya, biasanya kan ada directionnya. Kita ngikut, kita nggak ada ide nih, kita nggak ngembangin idenya, masih sama dengan mirip dengan soalnya gitu. Jadi bukan berarti secara structure tulisan kita itu buruk, bukan, tapi lebih ke pengembangan idenya. Baru dengar juga IELTS ini. Iya, oh belum pernah try out ya. Iya, IELTS ini sebetulnya populernya juga cukup, kalau di saya cukup belakangan sih, karena dari saya SD sampai saya kuliah itu semua sertifikasi bahasa mintanya TOEFL gitu. Sedangkan IELTS ini di luar sana sudah banyak yang ambil tesnya. Waalaikumsalam. Oke. Okay. Jadi ya, speaking sebetulnya durasinya itu kan dia ada 3 bagian. 3 bagian. Yang pertama itu yang part pertama itu adalah yang jawabannya pendek gitu ya, tentang pengenalan atau introduction, kemudian interview, dan hal-hal sehari-hari gitu ya. Apa kabar? Baik, waalaikumsalam. Kemudian yang part keduanya, speaking part 2, itu membahas tentang topik tertentu gitu. Nah, jadi kita nanti diberikan berupa cue card yang dimana di situ ada perintahnya. Nah, kita harus mendeskripsikan sesuatu. Nah, jadi kita diberi waktu 1 menit untuk preparation. Setelah itu kita diminta untuk
ngomong atau talking selama 2 menit nonstop. Wah, telat. Enggak kok, masih 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 awal ke Arif. Kemudian speaking part 3 itu tentang kita diskusi dengan si examiner, ada topik diskusinya yang lebih abstrak, tapi biasanya dia adalah pertanyaannya ini adalah follow up question dari pertanyaan yang kedua gitu. Wah, sayang sekali. Oh, enggak kok, belum telat, belum telat. Hai, hai Amaria. Oke. Hmm, kalau untuk durasinya belum, kita belum mulai sampai nomornya. Kita masih bahas tentang apa itu IELTS dan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, untuk IELTS speaking ini durasinya sekitar 11 sampai 14 menit. Cuman memang dari 4 aspek ini yang menurut teman-teman dan saya tentunya paling challenging itu adalah bagian yang speaking gitu. Karena kita diberi waktu yang cukup singkat dan kita nggak punya cukup waktu untuk browsing atau menulis gitu. Oke. Sayang sama siapa kak? Oh, sayang sama siapa? Oke. Di ya ganti slide ya. Udah ngubah belum ya? Oh, iya belum berubah sih di sini. Oke. How to improve. Nah, tadi kan teman-teman nanya ya, ada yang tanya yang mungkin sudah pernah melihat hasil tes IELTS, terus nanya juga kenapa sih nilainya bisa kecil. Nah, gimana cara kita mengimprove nilai dari skor IELTS terutama untuk speaking gitu. Oke, next. Kita breakdown aja ya. Oke. Yang selanjutnya sudah. Oke, ya sih. No. Jadi yang pertama itu dari fluency. Fluency itu jadi dilihat dari kelancaran si peserta dalam berbicara. Jadi ketika ditanya, si peserta ini tuh sudah siap menjawab gitu ya, dan dilihat keterkaitan antara jawabannya dengan si pertanyaannya ya. Di fluency ini kita bisa usahakan untuk menggunakan kosakata yang variatif tuh. Kita juga coba tambahkan details, supporting details. Jadi kayak misalnya saya suka membaca buku. Buktinya apa? Oh, saya suka membaca buku. Saya biasanya membaca buku di malam hari sebelum tidur untuk meningkatkan kosakata saya misalnya gitu. Jadi ada bukti konkretnya nih. Oh, kamu suka baca buku. Apa buktinya gitu. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan alasan kenapa kita suka membaca buku. Selain dia memang ada manfaatnya, mungkin bisa membaca buku ini punya kenangan yang mendalam gitu ya. Oh, saya suka baca buku karena dulu buku pertama saya adalah hadiah ulang tahun dari ayah saya gitu. Jadi nanti ada storyline-nya gitu ya. Oke, next. Oke, bahas soal ya. Di atas apa sih kok lirik ke atas terus? Oh, di atas ada lampu. Ya, oke. Next, vocabulary-nya. How to improve. Jadi, kita bisa tadi menggunakan sinonim misalnya. Bisa menggunakan adjektif ya, atau kata sifat. Tambahkan kata sifat. Bisa juga detail-detail lain. Oke. Kita tulis aja.
Jadi untuk improve vocabulary kita bisa gunakan sinonim, adjektif atau kata sifat. Terus ada adverbs. Oke. Kak Salva glowing bener. Terima kasih. Oke. Ada yang tahu sinonim dari good? Sinonimnya good apa saja? Bad. Nice, boleh. Apalagi? Kalau bad itu kebalikannya dong. Apa contohnya? Oke, excellent. Ya, betul nggak? Excellent. Oke, batch. Sampai jam berapa? Sampai jam 6. Oke, lanjut lagi. Excellent, apa lagi? Misalnya amazing. Oke. Satu lagi ya. Important. Ada yang tahu sinonim dari important? Great, bisa nggak? Bisa. Oke, great job. Great job. Kerja bagus berarti. Oke. Di luar padahal hujan, ada kakak ternyata. Bisa aja. Ayo, sinonim important. Important apa? Urgent. Urgent saya. Coba lagi. Hai Osis Mansala. Oke. Bisa nggak ini? Essential. Essential. Kemudian ya, apalagi? Major. Major ya, bisa. Oke, nice. Next. Apalagi? Banyak tuh. Ada crucial. Ya. Immediately itu bukan dong. Itu masuknya krusial bisa. Oke, sudah. Crucial. Apalagi? Valuable. Coba lagi. Kurang tepat. Significant. Oke, bisa. Oke. Significant. Oke, satu lagi deh. Satu lagi ini deh, vital ya. Nah, ini contoh dari sinonim. Kan banyak nih. Good bisa kita sebut nice, excellent, amazing, great. Important bisa kita ganti dengan essential, major, crucial, significant, vital. Jadi kalau kita mau membicarakan ini penting, mau menekankan berkali-kali di dalam sekali kita jawab supaya nggak diulang-ulang kata importantnya, kita bisa menggunakan sinonimnya gitu, artinya sama jadinya, tapi jadinya kosakata kita ini bervariasi dan itu bisa meningkatkan skor dari speakingnya tadi. Oke, next.
grammar ya. Next. Oke, nah sekarang yang grammar. Bagaimana cara kita mengimprove, meningkatkan nilai speaking dari IELTS dari grammarnya? Nah, biasanya kita kalau ngobrol sama teman itu kan ada timelinenya ya. Budi, kamu pernah nggak makan sate ayam gitu? Pernah. Kapan? Oh, saya pertama kali makan sate ayam itu 10 tahun yang lalu. Kemudian kemarin baru aja saya juga makan sate ayam. Sate ayam makanan favorit saya. Nah, dari jawaban si Budi nih, kira-kira ada berapa tensisnya? Yo. Jadi Budi makan sate ayam 10 tahun yang lalu. Budi makan sate ayam kemarin ya. Budi, oh sorry, makanan favorit Budi adalah sate ayam ya. Ya, dari 3 kalimat ini tensisnya sama atau beda? Ini bener semua nih ya kan. Budi makan sate ayam 10 tahun yang lalu. Budi makan sate ayam kemarin. Makanan favorit Budi adalah sate ayam. Kalau kita translate ke bahasa Inggris, apakah ketiga kalimat ini menggunakan tenses yang sama? 2 tenses. 3, oke, correct. Hari ya, Harry. Yang pertama ini apa tensisnya? Kalimat yang pertama. Oke, past tense itu untuk nomor 2, past tense. Ya. Budi makan sate ayam kemarin. Budi ate sate ayam, a plate of sate ayam yesterday. Ya, right? Nah, kalau makanan favorit Budi adalah sate ayam, oh, past perfect tense. Yang mana tuh? Yang nomor 1. Yang nomor 1 ini kita bisa present perfect. Oke. Oh, pas yang nomor 1 pas CM. Oh iya betul. Oke, past perfect. Kalau yang nomor 3, makanan favorit Budi adalah sate ayam. Bahas apa nih? Ya, kita lagi bahas gimana caranya kita mengimprove nilai dari speaking test IELTS. Kita sedang breakdown satu-satu. Oke, nice. Present tense. Present tense. Oke, good job. Nah, jadi kayak gini, ketika kita menjawab pertanyaan itu nggak cuman yes or no gitu, tapi kita jelaskan sesuai dengan timelinenya gitu. Biasanya dalam satu pertanyaan, dalam satu kali menjawab itu minimal bisa ada 2-3 tenses. Nah, dengan begitu akan ada variasi dari tensisnya. Nah, ini bisa meningkatkan skor dari speaking kamu gitu.
Oke, next. Hmm. Oke, next. Untuk pronunciation, saya yakin banget kalau teman-teman semuanya udah punya metode sendiri, tapi biasanya yang menurut saya paling efektif itu adalah metode shadowing. Ya. Akhir ini saya lagi ini, teman-teman nonton yang Wednesday season kedua nggak? Suka nonton Wednesday nggak? Yang apa? Rambutnya dikepang gitu dan dandannya eh kepang gitu. Wednesday nonton nggak? Kan dia ada 8 episode. Nah, eh jadi kita bisa shadowing atau menirukan pronunciation dari nonton film. Bisa dinonaktifin subtitlenya, terus kita dengerin dengan seksama, terus kita pause dulu. Oh, ini cara penyebutannya seperti ini. Kemudian juga bisa dengan lagu, dengan musik. Ada yang The Addams Family sampai Wednesday. Oh, aku belum nonton yang Addams Family itu movie-nya ya. Coba deh nanti aku nonton juga. Aku tadi pagi tuh baru nonton yang episode 1 Wednesday-nya. Banyak banget banyak banget saya menemukan uh, apa ya? Kosakata baru, idiom-idiom yang baru gitu. Yang oh, ini ternyata bisa ya dipakai untuk sehari-hari gitu. Iya, waktu Wednesday kecil. Itu yang movie ya? Oke. Okay. Yang lain, teman-teman ada yang metode belajar pronunciation-nya berbeda nggak? Wednesday dialognya agak berat. Iya, um, ya sih, kadang-kadang ya terasa berat juga. Tapi kalau misalnya uh, kita sambil ikutin ceritanya, biasanya kalau kita tertarik sama ceritanya, jadi terasa lebih light gitu. Kalau saya biasanya siapkan buku, terus saya siapkan pensil gitu. Jadi kalau misalnya ada ungkapan-ungkapan atau ekspresi yang saya belum pernah dengar, saya akan catat ulang dan tiru dari pronunciation-nya gitu. Aku suka belajar lewat kartu bahasa Inggris. Iya, kita belajar tuh kalau bisa dibuat menyenangkan gitu ya. Jangan bosan, nanti yang ada kita kehilangan motivasi untuk belajar. Bagus sekali. Iya, movie. Teman-teman ada rekomendasi nggak film yang bisa buat bantu untuk pronunciation? Miserable. Oke, okay, next boleh kak? Oke, okay. Awal pengen belajar bahasa Inggris karena Harry Potter. Ih, kamu penggemar Harry Potter juga ya? Saya juga penggemar Harry Potter yang dari yang pertama itu pertama kali CD-nya launch itu saya salah satu orang pertama yang beli DVD-nya. Dan karena dia juga aksennya British ya, jadi bagus banget untuk belajar listening dan collecting new vocabularies. Oke, okay. Nah tadi kan banyak yang nanya nih, materi dong, soal dong. Nah sekarang kita coba ya speaking part 1. Yang part 1 itu jawabannya pendek. Tadi saya kan udah jelasin tuh ya apa yang sebaiknya ada di dalam uh, jawaban, di dalam satu jawaban gitu. Iya, waktu itu masih pakai DVD. Udah lama banget ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Teman-teman boleh lihat ke layar yang di bawah aku ini. Pertanyaannya, do you enjoy reading? Nah, teman-teman boleh nih jawab di comment section pertanyaan ini dalam bahasa Inggris. Yes, of course. Gak cuma yes doang. Ayo dong, tambahin.
tambahin detail-detail. Kalau kita suka baca, bacanya baca apa, genrenya apa, ketika sedang ngapain gitu. Oke. Kita tunggu 1 menit lagi deh. Ada nggak yang mau jawab nih di comment section? Of course, mud skipper like the yes I do. Iya betul, yes I do. Tapi kalau cuma yes I do, nanti nilainya kecil. Coba tambahin yes I do. Terus ada detail kecilnya. Yes I do because reading is makes me more feel clever and makes me more focus. Oke. Okay. I read rich dad poor dad. Oke. Okay. Ayo lagi, coba lagi. Maaf grammarnya acak-acakan. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita bahas jawabannya bareng-bareng. Yes, I enjoyed. Enjoyed apa nih? Kok nggak ada ininya bukunya? Tambahin lagi dong Kak Zoga. Oke, Mas next. Oke, sebenarnya tanda lahirnya belum berubah nih. Oke, nah di sini saya buatkan uh, dua macam jawaban. Oke, baru join nih Miss. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita baru mulai. Ini contoh soal untuk speaking part 1 IELTS yang jawabannya pendek. Nah, di sini saya ada 2 jawaban nih. Pertanyaannya, do you enjoy reading? Apakah kamu suka membaca? Kan? Nah, yang A jawabannya yes, I like reading. Nah, yang B itu panjang tuh. Absolutely, I love reading novels and I usually do it before bedtime because it creates a relaxing atmosphere. Besides helping me to wind down, it also exposes me to different writing styles and helps me pick up new vocabulary and expressions. Nah, menurut teman-teman, yang skornya lebih tinggi itu yang A atau yang B? Yang B, oke. B, sip, sip, sip. Yang B ya. Kenapa? Yang B, kita punya kata absolutely. Ya. Terus ada I love reading novels. Oke. Ada I usually do it bla 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 ya. It creates bla 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 bla. And then oh, selanjutannya. It also and okay. Kita akan ya. Oke, kita punya kelihatan nggak? Kelihatan nggak tulisannya? Potong ya. Nih, how do we move this? Kita punya banyak vocab dan grammar. Iya, betul banget. Vocab dan grammar. Pertama, ada adverb di sini, ya. I usually. I usually. Kemudian ada absolutely. Tentu saja. Biasanya kita kan jawab of course. Tapi dia jawab pakai absolutely. Ini menunjukkan bahwa
kosakata yang disebutkan oleh peserta ini itu masuk kategori advance gitu. Jadi terdengar, ih canggih banget nih jawabannya gitu. Absolutely. Oke. Kemudian kalimat I love reading novels. Sebenarnya dia ini mau ngomong saya suka baca novel, tapi dia menggunakan love. Instead of using like, he or she use love. Ini juga menunjukkan kalau si peserta ini memiliki kosakata yang bervariasi, gitu ya. Of course, karena dia kasih alasan dan bikin penguji menilai bagaimana dia dapat public speaking. Iya, betul. Gini, karena punya banyak vocabulary grammar. Oke, reading novels. Nah, di sini juga ada reading. Nah, reading di sini itu bukan bukan tensesnya continuous ya, present continuous. Karena kalau present continuous kita membutuhkan auxiliary verb. Setelah itu verb plus ing. Tapi di sini cuman verb 1 plus ing. Oke, jadi reading ini adalah gerund. Gerund ini adalah kata kerja yang dibendakan. Lagi ini menunjukkan bahwa si peserta ini memiliki kosakata yang bervariasi. I love reading novels. Kemudian novelsnya lagi. Tadi kan pertanyaannya, kamu suka baca buku nggak? Nah, bagusnya dia menyebutkan novels. Jadi dia specifically bilang, oh saya suka baca novel. Jadi ya jenis bukunya disebutkan juga. Ini bagus sekali. Akan sangat bagus kalau kita bisa memberikan contoh yang detail gitu ya. Oke. I usually do it ini adalah adverbs. Adverbs ini adalah biasanya keterangan gitu, menunjukkan apa yang sebenarnya, yang kalau di sini konteksnya I usually do it ini artinya rutinitas. Saya biasanya membaca buku sebelum tidur. Ya. Jadi dia ngasih tahu nih, oh dibuktikan kalau dia suka baca novel karena dia selalu melakukannya ketika sebelum tidur. Oke. Kemudian it creates relaxing atmosphere. Ya. Besides, oke, di sini ada besides juga. Besides also itu adalah coherence devices atau kata penghubung. Jadi kalau kita cerita ada kata penghubungnya di dalam cerita itu kan bagus ya. Jadi transisi dari satu ide ke ide yang lain itu beraturan atau berurutan. Because kata penghubung, karena because it creates bla 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 bla. Besides, selain itu, it also, itu juga, and, dan. Oke. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa jawaban yang B ini adalah jawaban yang oke. Di course B, of course B karena dia ngasih alasan dan bikin, oh ini mesin tadi ya. Oke, next. Ya. Contoh soal yang selanjutnya. Oke. Nah, ini jenis pertanyaan speaking part 2. Biasanya bentuknya itu direction atau perintah ya. Describe a place that you want to visit in the future. Biasanya kita kan ngomongnya misalnya gini, oh kamu pas tahu dong kamu pengen kemana sih, nanti di masa depan mau kemana gitu, nextnya mau kemana. Misalnya kita jawab, oh aku pengen ke Bali gitu. Nah kalau jawabnya cuman mau ke Bali aja, nah itu kurang tuh, kita harus tambahkan yang lain. Tambahkan faktor-faktor atau hal-hal yang membuat kamu ingin pergi ke Bali. Misalnya
kulinernya, kemudian destinasinya, atau orang-orangnya gitu. Oke, oke, next, Mas. Oke, sekarang pilih lagi nih, yang bagus jawabannya A atau B. B, of course. Why? Kenapa? Kenapa harus B? Bukannya cukup dijawab dengan saya mau ke Jepang karena bagus. Kan cukup ya, begitu ya. Kenapa yang B bisa lebih bagus daripada yang A? Hai, siapa? Sani. Teman-teman jangan lupa di share ya live ini supaya teman-temannya yang lain juga bisa join dan juga bisa dapat insights. Hai Zahra. Karena tulisannya banyak. Oh iya, of course, karena banyak tulisannya dipanjang-panjang. Itu salah satu yang jadi poin penting juga. Examiner itu suka kalau kita ngomongnya panjang. Lebih suka kita ngomong panjang supaya dia bisa tahu kemampuan kita. Walaupun mungkin ketika kita ngomong itu ada grammatical error atau kita nggak sengaja nyebut, akan lebih baik kalau kita tetap keep talking gitu, tetap melanjutin apa yang mau kita omongin. Karena lebih jelas alasannya, because dia ngasih alasannya vocabnya lebih banyak, padahal bisa aja dia jawab yang A. Ya, betul sekali. What is your name? Okay. Ariel the man. Karena lebih jelas alasannya, ya betul. Jadi kan di sini one country I'd like to visit. Jadi instead of saying I want to visit Japan, itu ada embel-embelnya dulu gitu. Negara yang kayaknya mau saya datangi itu Jepang. Ini aja udah berapa kata nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 8 kata. Udah lebih banyak dari I want to visit Japan kan? Mostly di sini ada adverb atau keterangan yang menunjukkan bahwa um, dia pengen banget, penyebab yang bikin dia pengen banget datang ke Jepang gitu. Mostly because ini adalah kata penghubung ya, of its unique, karena budayanya yang unik. Nah di sini advanced technology, oke, advanced technology, karena budayanya yang unik dan kecanggihan teknologinya. Nah, jangan lupa kita kan tadi pengen variatif ya vocabulary-nya. Nah, di sini ada unique blend. Ini kan dua kata yang menjadi satu istilah ya. Kemudian ada advanced technology. Sebenarnya bisa aja kita tulisnya cuman culture, tapi di sini si peserta atau si studentsnya dia menggunakan kata sifat nih, unique adjective, kemudian advanced teknologi adjektif juga, kata sifat, dua-duanya kata sifat. Jadi ada adverb, ada kata penghubung, kemudian ada kata sifat. Okay, nextnya, I can picture myself walking around Tokyo. I can picture. Okay, picture ini
Sinonim dari apa? I can picture myself. Artinya dia membayangkan ya. Saya membayangkan, berarti ini dia sinonim dari imagine. I can picture myself walking around Tokyo. Nah, bagus nih. Si peserta dia menggunakan sinonim dari imagine. Ini mungkin dari beberapa pertanyaan jawabannya pakai imagine ini udah ada nih. Jadi dia cari cara, oh gimana ya supaya aku bisa ngomongin yang meaningnya sama dengan imagine, bisa dengan picture. I can picture myself walking around Tokyo. Ini nama kegiatannya, walking around. Ini namanya complex. What is it called? Ini complex sentence. Terus walkingnya ini tadi gerundnya. Apa bedanya because and cause? Sama aja, kalau cause itu lebih pendek dan lebih casual. Ya, jika kita ngobrol sama teman yang udah kenal, udah deket, pakai cause. Tapi kalau sama yang mungkin mana sama guru atau sama orang yang kita masih belum begitu kenal, pakai because. Imagine, oh, my name is Nei. My name is Neika. Oh ya, Nei. Lanjut. Trying delicious street food. Trying delicious street food. Mencoba, menjajal makanan street food, makanan kaki lima yang lezat. Di sini dia ada gerund lagi, ya. Kemudian ada delicious, ini adjektif atau kata sifat, ya. Delicious street food. Apalagi? Selanjutnya, same time exploring traditional temples. Exploring tadi juga apa, menjelajahi ya, mengeksplor, eksplorasi traditional temples. Di sini peserta menggunakan kembali adjektif atau kata sifat. Kemudian to understand more about their history. Oke, ini kita bisa skip. To understand. For me, such a trip would be not only exciting but also meaningful. Jadi dari yang speaking test kedua ini apa aja tuh? Nama what to visit ya. Ini outline untuk menjawab pertanyaan di speaking part 2 ya. What to visit? Apa sih yang mau dia datangi? Gitu. Lalu the reasons. Alasan, kalau bisa alasan yang kuat, kenapa si students atau pesertanya ini mau datang ke tempat tersebut gitu. Kan dia jawab ya, karena the unique blend of culture and advanced technology. Terus dia juga I can picture myself walking around Tokyo. Jadi dia membayangkan tempatnya bagus, makanannya enak gitu. Terus dia pengen jalan-jalan. Kemudian yang terakhir, reflection atau opinion. Opinion atau reflection dari si pesertanya. Nah, biasanya ini formatnya nih untuk menjawab speaking test part 2 untuk IELTS gitu. Kita usahakan tiga-tiganya ini ada di dalam jawaban kita, tentunya dengan vocabulary yang variatif, grammarnya juga harus oke, dan juga menggunakan bagian-bagian lainnya seperti adverb, terus ada adjektif juga, ada kata penghubung juga. Oke, next.
Nah, ini pertanyaan yang ketiga untuk speaking part 3. Biasanya di IELTS speaking part 3 itu pertanyaannya adalah follow up question dari pertanyaan yang di speaking part 2 atau speaking part 2. Why do you think people enjoy traveling? Teman-teman, coba jawab dong biar seru. Biar seru kita ngobrolnya. Kayaknya ini this is maybe probably the last example. Okay. Mana guys? Why do you think people enjoy traveling? Ya, berarti harus ada alasannya nih. Blacky, Kak Blacky, Kak Agava, Queen Colby, bantu jawab dong. Because they can relax themselves. Okay, nice. Ayo yang lain, boleh dong. Ya, ini pertanyaannya kayak gampang banget. Kayak semua orang tuh suka traveling deh. Saya juga suka traveling. Because they're happy exploring some new places. Okay, good. Most people of them likes to enjoy the scenery. Okay, good. Because with the traveling we can got something new. Okay, nice. Ayo, lagi. Yang belum. Lagi kak, yang di atas. Oh, apa tuh? Kita lihat dulu tadi. Expected experience, new people, places, things. Okay, good. Reform Joe. Next. Bingung aku nggak paham bahasa Inggris. Ya nanti kita belajar lagi ya. Nanti kita belajar breakdown satu-satu. Mungkin di next live session teman-teman boleh banget komen di comment section. Kira-kira next sessionnya kita mau bahas bahasa Inggrisnya, bahas IELTS part yang mana lagi. Hari ini kan speaking nih. Yang nextnya mungkin mau reading atau listening atau writing. Nah, nanti kita breakdown lagi tuh grammarnya, vocabulary-nya, kemudian pronunciation-nya kita breakdown juga. Oke. Boleh next? Oke. Kita lihat jawabannya. Contoh jawabannya ya. Nah, pilih lagi nih, A atau B yang bagus. Oke, listening boleh. Coba nanti didiskusikan dulu ya. Thank you. A atau B nih? Maybe because they want to try some local food of abroad. Okay, good Queen Colby. Next. Nah, pilih nih teman-teman, yang A atau yang B? Yang bagus, yang pasti skornya itu bagus gitu. Hello Virgo. Hi Lincoln. B lagi. Ya, betul. Again, it's B. In my view. Kita bahas lagi ya. In my view. Apa nih artinya? In my view. Lengkap dan alasannya ya betul. In my view. Di sini juga kita menggunakan sinonim ya. Biasanya kan kita jawabnya I think atau in my opinion ya. Nah, kan biar nggak bosan gitu ya, kita bisa pakai in my view.
menurut saya, menurut pandangan saya, atau from my point of view itu juga bisa. Kalau sekarang kan trennya POV ya, orang bikin konten POV, POV, POV. Apa sih POV itu? Point of view gitu. Jadi konten itu dibikin menurut sudut pandang si konten creatornya. In my view, berdasarkan penglihatanku ya betul. Tapi kalau di sini lebih ke pendapat ya. Ada di UTBK LBI nggak kak? Ada ya. Kayak kalau untuk UTBK berbeda sih soalnya. Kalau ini IELTS. Jadi ada bukunya lagi untuk IELTS tesnya. Nah, soal-soal yang saya berikan adalah soal-soal yang saya ambil dari buku tes IELTS gitu. In my view, people enjoy traveling. Nah, di sini dia menggunakan people enjoy traveling, berarti dia yakin students atau si pesertanya ini yakin kalau orang-orang itu suka traveling. People enjoy traveling. Di sini artinya bukan people orang-orang menikmati traveling, tapi orang-orang suka traveling ya. Jadi si enjoy ini adalah sinonim atau kata untuk pengganti dari like. Tapi dia lebih advance gitu. Jadi kalau kita mau bilang, iya saya suka melakukan ini gitu. Biasanya kan I like playing basketball. I enjoy playing basketball. Nah, itu terdengar lebih advance tuh. Nilainya bisa lebih tinggi lagi. Traveling mainly. Nah, di sini ada adverb lagi. Ya, untuk menjelaskan mainly itu artinya terutama. Mainly because ini ada kata sambung lagi. Kenapa harus ada kata sambungnya atau penghubungnya? Supaya jawaban kita itu runut dan rapi. Because it helps them unwind. Apa nih? Unwind artinya? Unwind. Oh, unwindnya apa? Mainly. Oh, mainly. How about this? Can you see it? Yes. Okay, sip. Because it helps them unwind. Unwind itu artinya beristirahat ya. Beristirahat atau relax gitu. Oh, dia terlalu ini. And take a break. Membuat mereka relax dan take a break, beristirahat from their everyday responsibilities, dari pekerjaan sehari-hari. Nah, ini vocabulary-nya nih, everyday responsibilities. Kalau responsibilities kita artikan itu kan tanggung jawab ya. Terus kalau kerja kita bahasa Inggrisin work atau job. Nah, tapi kalau kita sudah advance, kita bilangnya everyday responsibilities, pekerjaan kita sehari-hari. Itu sudah mencakup domestic chores, kita udah pekerjaan rumah tangga di rumah kita beres-beres, kemudian kita juga misalnya ke kantor atau misalnya sekolah, itu masuk everyday responsibilities. Jadi ini akan ada nilai plus kalau kita menggunakan vocabulary yang kosakata yang seperti ini. Kemudian as I felt completely refreshed. For instance, apa sih for instance nih? What is this mean? For instance, apa artinya guys?
For instance, Kak setiap hari live terus kah? Iya, kalau Senin sampai Jumat itu jam setengah 5 sore sampai jam 6 sore. Kalau hari Sabtu itu jam setengah 11 pagi. Jadi kalau kamu nggak mau ketinggalan, pasang alarm boleh. Jam setengah 5. Oke, for instance artinya misalnya. Dia sama artinya dengan for example. Tapi for example itu sudah terlalu umum gitu. Jadi kita for instance ya. For instance, when I went to the beach last year. When I went to the beach last year. Oke, sampai sini dulu. Berarti tadi kita lihat di atas ya. People enjoy traveling mainly because it helps them unwind and so on. Ini tensisnya apa? People enjoy traveling mainly because it helps. Oke, aku follow. Makasih. Tungguin terus ya live selanjutnya. Oke, sampai everyday responsibilities. Tensisnya apa? Past tense. Masuk past tense. Ini ada verb 1 helps, pakai s lagi belakangnya. Ada take a break, ada take. Ini verb keberapa? Kirain orang Malaysia. Masa sih? Saya Jawa loh. Oke, present. Basuki Haryanto. Cynthia, good job. Ini present tense ya. Nah, lanjut kita ke yang for instance tadi ya. Misalnya, when I went to the beach last night, last year, I felt completely refreshed. Udah pakai misalnya nih, bagus ya kata penghubung. Kemudian pakai apa ini tadi ya? Adverb ya, keterangan, kata penjelas ya. Completely refresh. Aku seger banget gitu. Completely refresh. Kalau refresh kan ya membuat aku segar, membuat aku fresh gitu. Kalau completely itu artinya pakai banget gitu ya. Nah, for instance sampai completely refresh itu tensisnya apa? Ayo, yang ini. For instance, when I went to the beach last year, I felt completely refreshed. Verb 3. Tensisnya past perfect. Oke, coba lagi. Hampir betul. When I went to the beach, ini ada verb 2. When itu kata kerja kedua dari go, ya. Felt itu kata kerja kedua dari feel, ya, feel. Jadi kalau kita pakai kata verb kedua, subjek lalu verb kedua, berarti apa? Apa ya? Past participle? Belum betul. Past continuous. Hampir betul. Ini kan nggak ada ing-nya. Masa past continuous? Coba lagi. Hai Ara. Hai Bluesy. Past tense. Great. Past tense ya. Berarti dia menceritakan memorable events atau experience. Dia ngasih contoh nih. Contohnya waktu kemarin aku kesana, aku ngerasa fresh banget loh gitu. Yang terakhir ya, it not only good. It not only reduce. Sorry, udah kelihatan ya. Kita
Ya yang terakhir deh, kalimat terakhir. Kelas ya. Kelas. Ya. So, ini yang terakhir nih ya, guys. Kalimat terakhirnya tadi, it not only reduce bla 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 ya. It not only reduce my stress but also boosted my motivation and to concentrate on my studies afterwards. Jadi yang di terakhir itu ada reflection lagi. Jadi ada pendapat si peserta atau studentsnya. Ya, jadi menurut pandangan saya secara umum dulu, secara general ngejelasin menurut saya orang-orang menikmati juga nih liburan. Karena bisa begini gitu alasannya. Terus ada contoh konkretnya seperti saya merasa fresh banget kemarin tahun lalu gitu. Dan yang terakhir adalah penutup atau opinion dari si pesertanya gitu. Last sentence is past continuous. Bukan dong, kan nggak ada ininya, nggak ada ingnya. Apa? Past tense ya. Past tense. Jadi kalimat yang pertama itu present tense, kalimat yang kedua itu past tense, kalimat yang ketiga past tense juga gitu. Concentrate in my studies itu artinya sama, berkonsentrasi atau fokus. Concentrate artinya fokus ya. Sinonim dari fokus supaya lebih bervariasi. Oke. Segitu dulu. Kak, Sabtu live Jambar jam 10:30. Tapi mungkin nanti orangnya maksudnya mungkin subjek yang lain bisa jadi gitu. Tunggu aja. Ya. Dadah. Oh, buat teman-teman yang baru gabung nanti boleh banget kunjungi Lavender Channel di di YT ya, di aplikasi sebelah, aplikasi merah. Nanti di situ bisa lihat semua review-reviewnya, breakdownnya gitu. Iya. Yang supaya bisa nonton dari awal buat teman-teman yang ketinggalan live-nya karena sebentar lagi udah mau selesai. Gitu. Saya pamit undur diri, teman-teman harus semangat belajarnya karena nggak ada yang bisa langsung bagus dalam semalam. Semangat, bye. Itu awal bisa dipotong ya.